Hai semua, ketemu lagi dengan saya Ihsan. Oke guys, sebelum kita lanjut ya ke video unboxingnya, di sini seperti yang kalian lihat ya, untuk setup studio channel Gadget Friend ini sedikit berubah dan menurut kalian bagaimana? Apakah tampilan dari setup studio channel Gadget Friend kali ini udah cukup nyaman buat kalian tonton? Atau mungkin kalian punya pendapat atau saran lain supaya visualisasi gambar dari channel Gadget Friend kali ini bisa jadi lebih baik lagi dan lebih nyaman lagi saat kalian tonton tentunya. Jadi saya tunggu ya pendapat atau saran kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Oke, seperti yang mungkin udah kalian baca di judul video kali ini ya guys ya. Kalau di sini saya bakal unboxing satu buah smartphone baru lagi dari Infinix dan ya, ini dia smartphone-nya, ini adalah Infinix Hot 10s NFC. Nah, sebelum kita buka ya paket pembelian dari Infinix Hot 11 NFC ini, sedikit informasi aja ya guys ke kalian. Kalau Infinix di tahun ini tuh bener-bener luar biasa banget ya effortnya untuk menunjukkan eksistensinya di pasar smartphone Indonesia tentunya. Nah, jadi buat kalian yang udah penasaran nih dengan apa aja isi paket pembelian dari Infinix Hot 11 NFC ini, yuk kita langsung aja pindah ke kamera yang di atas supaya lebih detail lagi guys. Oke, jadi ini dia guys tampilan dari Infinix Hot 11s NFC-nya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini tuh di bagian depan boxnya sama ya dengan Infinix Hot 10s NFC kemarin. Dimana di bagian depannya ini ada satu buah karakter hero dari game Mobile Legends yang pastinya kalian udah banyak yang kenal guys, yaitu ini adalah Hero Mia. Nah, ini tuh masih berkolaborasi ya ternyata dengan game Mobile Legends, dimana pengalaman saya waktu menggunakan Infinix Hot 10s NFC kemarin itu udah luar biasa banget ya performanya. Nah, gimana kalau Infinix Hot 11s NFC ini? Oke, sekarang kita bahas dulu bagian boxnya ini guys. Dimana di bagian sisi kiri atau kanannya ini cuman ketulis Hot 11s NFC. Kalau kita lihat di sisi atas cuman ketulis Infinix, dan kalau kita lihat di sisi bagian bawah di sini ada beberapa keterangan dari unit yang saya beli ini. Dimana untuk keterangan yang paling awal adalah varian warna yang saya beli ini adalah Polar Black atau berwarna hitam. Kemudian di bagian sisi belakangnya seperti biasa ya, di sini pasti ada key selling point, dimana kalau kita lihat untuk di bagian sudut kanan atas dari boxnya ini tertulis 6 plus 128 GB. Jadi ini adalah varian RAM 6 per 128 GB ya dengan unit yang saya beli ini. Dan di harga itu kalau saya nggak salah ya guys, sekitar 2,2 jutaan itu untuk harga flash sale-nya. Misalnya kalian beli di luar harga flash sale itu pastinya bakal lebih mahal sekitar 100.000, jadi sekitar 2,3 jutaan. Nah, misalnya juga kalian nggak sanggup beli dengan harga segitu, kalian punya budget under 2 juta, kalian bisa dapetin HP ini dengan varian RAM yang terendahnya, yaitu varian RAM 4 GB dengan memori internal 64 GB tentunya guys. Oke, sekarang kita lanjut ya buat lihat key selling point dari Infinix Hot 11 NFC ini tentunya. Dimana untuk key selling point yang pertama di sini ketulis kalau chipset yang dipakai adalah MediaTek Helio G88. Ini adalah MediaTek seri terbaru ya untuk smartphone kelas entry level. Cuman mungkin entry levelnya yang mendekati mid range seperti itu guys. Nah, kemudian untuk bagian layarnya ini punya fitur refresh rate layar tinggi 90 Hz dengan luas layar sekitar 6,78 inci yang beresolusi Full HD Plus nih guys. Apalagi desain layarnya ini udah menggunakan punch hole display guys. Wah, pastinya bakal dimanjain banget nih. Mau kalian pakai buat bermain game ataupun mau kalian pakai untuk menonton film di Netflix. Nah, kemudian untuk resolusi kamera utama di sini tertulis ya 50 megapiksel dengan setup triple kamera. Dan selanjutnya ini untuk fitur pengisian daya cepatnya, dia sudah support pengisian daya cepat 18 watt yang pastinya sudah USB Type-C. Nah, untuk fitur lain tambahan lainnya ini ada NFC Pi multifungsional yang artinya ini nggak cuman bisa kalian pakai untuk membaca kartu e-tol kalian atau e-money kalian, tapi bisa kalian gunain untuk metode pembayaran, misalkan kalian belanja di tempat yang memang support dengan NFC seperti itu guys. Nah, kemudian di sini ketulis untuk kapasitas daya baterai jelas 5000 mAh itu udah tergolong cukup besar ya guys ya. Dan yang terakhir ini yang baru saya lihat dari Infinix. Ini ada ketulis ID di mana di bawahnya keterangan side mounted fingerprint. Jadi
Jadi ini fingerprint scannernya kemungkinan udah nggak lagi di bagian belakang bodinya, melainkan menyatu dengan tombol power. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja guys ya untuk buka isi dalam boxnya. Iya, BTW ini saya beli ya di flash sale-nya Lazada kemarin ya guys ya. Sayangnya smartphone-nya itu selalu pre-order ya. Dan kalau pre-order itu nggak enaknya smartphone-nya lama datangnya guys. Jadi saya beli di sekitar tanggal 11 dan kemarin sore atau kemarin malam tuh baru sampai smartphone-nya. Oke, gitu aja yang bisa saya bahas dan kita langsung aja buka boxnya. Ya. Nah, ini langsung kita disambut ya dengan tampilan smartphone-nya, tapi kita singkirin dulu guys. Oke, kita taruh sini dan kita lihat di bagian ini. Iya, seperti biasa Infinix tidak memberikan partisi di bagian boxnya ya guys ya. Jadi ya kalian bisa lihat ini cuman gini aja buat nahan si smartphone-nya, dan di dalamnya aksesorisnya tuh ya bergelimpangan seperti ini ya guys ya, kayak nggak diurus. Oke lah, di sini karena yang di awal kita lihat adalah kepala charger, kita lihat kepala chargernya dulu. Kalau saya bisa lihat ya di sini itu untuk kepala chargernya ya betul aja maksimal outputnya ini sebesar 18 watt ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk beli kepala chargernya supaya support 18 watt. Dan kemudian untuk kabel pengecasannya ini sudah USB-A to USB Type-C tentunya. Dan uniknya ini tuh ada varian warnanya ya guys ya, warnanya orange. Dimana biasanya, ada sebentar nih ngeblur ya. Dimana biasanya kalau 18 watt itu masih warna putih ya, tapi ini dikasih aksen warna oranye. Wah, mungkin ini super duper cas ya. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian ini ada satu buah. Ya, ini kita sepertinya diberikan sebentar ya, agak susah ini. Oke, ini kita diberikan satu buah clear case ya. Maksud saya screen protector kok clear case ya. Cuman di sini kelihatannya udah agak gores-gores ya. Cuman kayaknya ini pelindung dari clear screen protectornya maksud saya guys. Cuman ya kenapa nggak dipasangin langsung di smartphone-nya? Masih betah gitu ya dengan pemberian yang seperti ini. Tapi oke lah. Kita lanjut ke bagian ini. Ini adalah SIM ejector ya guys ya. Nah, seperti ini bentuknya, nggak usah kita buka. Selanjutnya di sini kita mendapatkan buku petunjuk manual pengguna dan di sini ada kartu garansi. Dan nggak lupa juga seperti biasa kita mendapatkan uang dolar ya. Di sini ketulis $1 ya mungkin. Cuman ini adalah kartu komunitas ya, mungkin di sini ketulis join X Club kayak gitu guys. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan satu buah clear case nih. Ini baru yang namanya clear case ya, atau jelly case. Dan ini ya udah lumayan lah ya, tampilannya tuh sederhana aja begini ya, sama dengan tampilan jelly case yang lain-lainnya. Oke, ini aja yang bisa kita dapetin atau kita bahas dari isi dalam boxnya. Sekarang kita rapihin dulu dan kita langsung fokus aja ke smartphone Infinix Hot 11s NFC-nya. Dan ya, ini dia tampilan dari Infinix Hot 11 NFC yang varian warna polar black-nya. Nah, kalau kita perhatikan di bodi belakangnya ini tuh finishingnya itu jelas-jelas glossy ya guys ya. Meskipun kalau kalian lihat di sini ada pattern atau seperti motif garis-garis ya, lurus ke vertikal ya seperti ini, tapi ini nggak bertekstur sama sekali. Jadi bener-bener licin banget, ini glossy yang pastinya bakal mudah menyeplak atau meninggalkan bercak sidik jari. Jadi saya saranin kalian pakai jelly case bawaannya yang udah dikasih. Nah, selanjutnya kita bahas ya. Di sini cuman ketulis Infinix aja, dan di sini ada satu buah bumper kamera yang ini tuh gede banget ya. Aduh, buset dah ini ya, resolusinya 50 megapiksel ya untuk kamera utamanya tentunya, dan untuk kamera lainnya ini saya juga belum tahu ya. Nanti kita cek aja seperti apa resolusi kamera kedua dan ketiganya. Dan kalau kita lihat di sini ada satu buah LED flash, dan di sini ketulis 50 megapiksel ultra night kamera. Waduh, ultra night kamera guys ya. Oke, selanjutnya kita bahas di bagian sisi atas dulu deh.
Nah, di bagian sisi atas ini kosong aja ya guys ya, nggak ada apa-apa. Dan kalau kita lihat di sisi bagian kanan ini ada satu buah volume rocker dan juga satu buah tombol power yang udah otomatis ya, besertakan side fingerprint scanner. Jadi kalian fingerprint scannernya itu udah pindah ke bagian sini. Karena kalau kita perhatikan di bagian belakang ini tuh nggak ada fingerprint scannernya. Kemudian kita lihat di bagian bawah, di sini ada satu buah grill speaker, kemudian ada port USB Type-C, satu buah mikrofon dan satu buah lubang jack audio 3,5 mm. Artinya ini speakernya cuman mono ya, alias cuman ada satu aja speakernya, jadi bukan stereo speaker. Oke, kemudian kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri, di sini cuman ada satu buah slot SIM tray aja. Nah, sekarang kita cek ini ya, slot SIM tray itu apakah sudah dedicated atau masih hybrid guys. Kita lihat nih ya. Oke, ini dia slot SIM tray-nya. Nah, ini adalah slot SIM tray yang dedicated ya, yang artinya kalian bisa menggunakan dual SIM card dan satu buah memori eksternal tanpa kalian harus berkorban dengan dual SIM kartu SIM card kedua kalian. Tentunya jadi nyaman banget nih. Udah standar Indonesia lah ya. Satu smartphone dua SIM card kayak gitu guys. Nah, kalau kita perhatikan di sisi depan layarnya ini ada satu buah lensa kamera juga ya guys ya, dan resolusinya ini mungkin ya kalau saya nggak salah itu 16 megapiksel guys. Cuma nanti kita cek lagi ya ketika kita udah nyalain smartphone-nya. Nah, kalau kebetulan ini adalah smartphone baru, seperti biasa kita nyalain dulu smartphone-nya, kita setting-setting dan install beberapa aplikasi buat ngecek isi softwarenya guys. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar home screen-nya smartphone Infinix Hot 11 SNFC-nya. Nah, sekarang kita langsung aja ya buat ngecek UI yang dipakai oleh smartphone ini. Oke, kalau kalian perhatikan untuk UI-nya ternyata ini masih sama ya seperti smartphone terbaru lainnya yang baru belakangan ini dirilis Infinix, yaitu UI-nya memakai XOS versi 7.6.0 yang Dolphin guys. Ini jadi ya udah dipakai juga di Infinix Hot 11 SNFC ini dengan Android versinya ini udah Android versi 11 ya guys ya. Sebentar. Nih ya, kalian bisa lihat dan perhatikan ini juga udah versi Android 11 yang artinya ini udah terbaru ya untuk software UI maupun basis Androidnya. Nah, tadi saya udah install dua aplikasi ya guys ya, AIDA 64 dan SensorBox. Di sini kita coba cek untuk memori internal yang terpakai untuk sistem bawaannya. Kita coba lihat ya. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian ini guys, penyimpanan internal tersedia ini sekitar 104,34 GB dari varian memori internal 128 GB. Artinya sekitar 24 GB ini sudah terpakai atau digunakan oleh OS-nya yaitu XOS versi 7.6.0 dan basis Android 11-nya. Ya, menurut saya ini lumayan besar ya guys ya kalau kita lihat di bagian ini. Dan selanjutnya, oh ya saya tadi lupa untuk bahas untuk versi Bluetooth-nya ini versi 5.0 dan menurut saya untuk versi 5 itu udah lumayan aja ya, karena untuk versi Bluetooth terbaru itu baru di 5.2 saat ini. Dan selanjutnya kita coba lihat untuk di bagian CPU guys. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian CPU ini juga sudah terdaftar ya, yaitu MediaTek Helio G88 dan dengan fabrikasinya ini strukturnya masih 12 nanometer. Selanjutnya kita coba cek di bagian layar nih guys. Nah, di bagian layar ini benar aja terbaca atau terdaftar ya, di bagian ini tuh layarnya Full HD Plus di mana 1080 x 2460 pixel dan luas layarnya juga terdaftarnya 6,77 mm ya, jadi sekitar 6,7 inci dan kerapatan pixelnya ini 397 dpi. Dan oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian baterai guys. Nah, di bagian baterai ini juga terbaca 5000 mAh ya. Dan menurut saya ini udah fix benar ya apa yang ditulis di key selling point di bagian belakang boxnya tadi. Selanjutnya kita coba cek untuk sensor-sensornya nih guys ya, menggunakan sensor box tentunya. Nah, kalau kalian lihat ya untuk sensornya ini seperti biasa untuk sensor suhu dan sensor tekanan sepertinya absen di smartphone ini, dan kalau kita geser ya ini ada ya, jadi nggak absen. Jadi yang absen fix cuman dua ini aja, dan ini adalah wajar ya karena kebanyakan smartphone juga dua ini tuh selalu absen kayak gitu guys. Dan kalau kita tap di bagian ini untuk sensor giroskopnya
Nah, ini sensor giroskopnya kerasa delay ya guys ya, dan saya rasa ini bukan hardware melainkan mungkin virtual ya atau giro software kayak gitu. Cuma nanti kita bakal cek ya ketika kita buat video gaming testnya. Nah, jadi karena tadi saya baru install ya dua aplikasi ini guys, sekarang saatnya saya mau coba kasih lihat ke kalian ya untuk settingan grafis apa yang bisa kita dapetin secara default di HP ini ketika kita pakai untuk bermain game. Jadi nanti saya download dulu game Mobile Legends-nya karena saya belum download ya, untuk memperlihatkan memori internal di awal tadi ya, karena ya selalu ditanyakan kalian lah berapa jumlah memori awal ketika kita nyalain smartphone-nya. Jadi udah saya penuhi dan sekarang saya mau install game Mobile Legends-nya dan juga install AnTuTu Benchmark buat kasih lihat ke kalian berapa skor AnTuTu Benchmark yang bisa kita dapetin di Infinix Hot 11S NFC ini dengan chipset MediaTek Helio G88-nya. Ya, jadi ini dia guys skor AnTuTu Benchmark dari smartphone Infinix Hot 11S NFC-nya. Nah, kalau kalian bisa perhatikan ya, di sini tuh skornya di kisaran 252 ribuan dengan detail skor CPU 67 ribuan dan skor GPU-nya ini di kisaran 56 ribuan. Dan kalau saya nggak salah ingat ya guys ya, ini skornya itu di atas sedikit dari MediaTek Helio G85 yang disematkan di Realme C25S kemarin. Nah, jadi untuk skor AnTuTu Benchmark-nya di sini saya udah kasih lihat ke kalian ya. Dan selanjutnya ini kita coba cek untuk settingan grafis di Mobile Legends, apakah kita bisa secara default mendapatkan settingan grafis ultra. Mari kita cek sama-sama guys. Oke, sekarang ini udah saya buka game Mobile Legends-nya ya, dan sekarang kita coba lanjut cek untuk settingan grafisnya. Ternyata kita bisa langsung dapetin settingan grafis yang ultra dengan mode HFR-nya on ya guys ya. Berarti ini bisa menandakan kalau smartphone ini udah kompatibel dengan Mobile Legends-nya. Karena kalau kita ingat ya di Infinix Hot 10S NFC kemarin, kalau saya tidak salah kayaknya untuk settingan grafis ultranya itu nggak ter-unlock ya guys. Mungkin kalau misalkan saya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, ini saya cuman kasih lihat ke kalian aja ya untuk settingan grafisnya. Jadi saya nggak mainin game Mobile Legends-nya karena biar durasinya nggak terlalu lama juga guys. Ya, yang berikutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian soal kecepatan membaca fingerprint scannernya. Nih kalian perhatikan baik-baik ya, dimana menurut saya untuk kecepatan membacanya ini udah cukup responsif dan sensitif guys. Ini ya, saya ulangin tuh. Jadi udah cukup cepat ya. Jadi kalian nggak perlu nunggu lama buat melihat tampilan layarnya ketika dalam mode terkunci seperti itu guys. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang saya mau coba pasangin jellycase bawaannya ya, karena kalau dilihat ini udah kotor ya sama bercak sidik jari saya. Dan kita lihat kalau kita pakein jellycase-nya ini tampilannya seperti apa. Nah, ini seperti ini guys untuk tampilan jellycase-nya, dimana untuk bagian bumper kameranya ini udah tercover dengan baik ya, jadi nggak terlalu nongol gitu, jadi aman kalau kita posisikan seperti ini dan bergeser-geser kayak gini guys, jadi nggak kena langsung di bumper kameranya kayak gitu. Dan untuk lubang-lubangnya juga ini terlihat udah cukup presisi ya, nggak ada masalah di bagiannya. Dan ya saya rasa cukup enak lah atau nyaman lah ya misalkan kalian mau pakein jellycase bawaannya ini, apalagi ini diberikan secara gratis atau cuma-cuma di paket pembeliannya. Nah, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya guys yang bisa saya bahas dari smartphone Infinix Hot 11S NFC-nya ini. Untuk detail lebih lengkapnya kalian tunggu aja video review soal Infinix Hot 11S NFC-nya ini tentu saja di channel Gadget Friend. Nah, buat kalian ya mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, tentunya kalian juga nggak perlu ragu atau sungkan, tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike aja video kali ini kalau kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.